Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan waktu adalah uang, sehingga semua diukur dengan uang. Gara-gara pepatah ini, maka ada sebagian orang yang tidak menyempatkan waktunya untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah karena tadi khawatir, karena takut kalau waktunya terbuang maka penghasilannya juga berkurang. Misalnya baca Quran. Orang berpikir mungkin kalau kita baca Quran semenit, 2 menit, 5 menit, 1 jam itu akan mengurangi waktu yang waktu itu sebenarnya bisa mendatangkan atau menghasilkan uang buat kita. Pertanyaannya, apakah benar kalau kita baca Quran lalu waktu kita akan habis? Ternyata teman-teman sekalian, membaca Quran itu tidak akan mengurangi waktu kita. Justru sebaliknya, baca Quran itu akan menambah waktu kita. Bukan waktu secara jumlah, tapi waktu secara keberkahan. Hitungannya begini, kalau baca Quran itu misalnya 1 jam, kita total sehari semalam 24 jam. Dari total 24 jam sehari, seolah-olah berkurang 1 jam untuk baca Quran, misalnya nih ya. Tapi tahu nggak kita, bahwa waktu yang kita gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang. Tapi ia digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Masih ingat kan materi keberkahan? Ya, berkah itu artinya meningkat atau bertambah atau tumbuh. Bentuk atau wujud keberkahan itu bisa bermacam-macam. Misalnya, pekerjaan kita beres, kita makin produktif, keuntungan kita bertambah, kita selalu sehat dan seterusnya. Itu ciri-ciri atau tanda dari keberkahan atas waktu kita. Pernah nggak antum melihat orang yang stres misalkan? Orang yang bingung mencari inspirasi, orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis tanpa ada produktivitas. Ada kan orang seperti itu? Itu adalah bentuk-bentuk dari kehilangan umur, kehilangan usia, kehilangan waktu yang disebabkan karena waktunya tidak berkah. Karena waktu yang dia miliki itu tidak ada keberkahan. Dulu teman-teman sekalian, para ulama kita bisa menulis karya-karya yang luar biasa, fenomenal. Bahkan jumlah karya-karya mereka melebihi umur mereka. Jadi kalau umur mereka misalkan 60, kitab yang mereka susun, yang mereka tulis itu lebih dari 60. Padahal saat itu ya, zaman dulu itu kan nggak ada mesin ketik. Nggak ada mesin ketik, apalagi komputer. Semuanya ditulis manual, dengan tangan, dengan tinta yang dicelupin begitu ya. Dan peralatan yang sederhana. Ditambah kondisi saat itu yang sangat sulit dibandingkan dengan sekarang tentunya. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa produktif seperti itu? Mengapa para ulama kita bisa menulis kitab yang jumlahnya luar biasa dan isinya juga luar biasa? Jawabannya karena waktu mereka penuh berkah. Dari mana para ulama itu mendapatkan keberkahan itu? Maka salah satu pintu keberkahannya adalah dari aktivitas membaca Al-Quran. Para ulama kita tidak pernah terlewatkan dari aktivitas membaca Al-Quran. Untuk itu, teman-teman sekalian, jika kita ingin waktu kita berkah, maka mari kita sama-sama dekat dengan Al-Quran, kita interaksi dengan Al-Quran, kita jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Setiap hari kita harus sempatkan diri, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran.